Apakah keselamatan dalam Kristus itu bisa hilang? Nah, jawabannya saya mau baca di Keluaran 32 ayat 33 ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Teman-teman, arti kata kuhapuskan dari dalam kitabku itu mengindikasikan bahwa awalnya ditulis. Betul? Tapi lalu bisa dihapus. Nah, keselamatan bisa hilang, bisa dihapus dari buku kehidupan kalau seseorang murtad kepada Yesus. Ya, ingat kisah anak terhilang? Jadi anak ini meninggalkan bapaknya. Ya. Nah, bapaknya nggak nyari guys, nggak ngikutin nggak, karena itu kehendak anaknya. Bapaknya hanya nunggu di rumah kepulangan anaknya, betul? Artinya apa? Artinya kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus, itu hak kita, free will dari Tuhan yang kita punya. Ya, oleh sebab itu bisa nggak orang kehilangan keselamatannya? Bisa kalau dia murtad, dia meninggalkan imannya sama Yesus. Nah, teman-teman semua, Ibrani 3:12, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nah, perhatikan kata murtad. Murtad itu awalnya dia submit, percaya, tapi akhirnya dia keluar. Ya, kata waspada ini menunjukkan bahwa orang Kristen bisa murtad loh. Betul nggak? Ya, bisa murtad. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata murtad itu berbalik belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai kamu murtad, diajak saudara, diajak teman meninggalkan Yesus, ikut kepercayaan yang lain. Jangan, kamu akan kehilangan keselamatanmu. Ketika kamu menyangkali Yesus sebagai Tuhanmu, meninggalkan imanmu sama Yesus, keselamatanmu gugur, keselamatanmu hilang. Saya menyayangkan beberapa influencer terkenal ya yang punya pengaruh besar ya seperti Dr. Richard Lee, ya Celine Evangelista, Ruben Onsu, Bobon Santoso, ya siapa lagi, Deddy Corbuzier juga. Dia meninggalkan imannya sama Yesus. Nah, kalau saya sebagai pendeta Kristen mengomentari adalah jangan. Kenapa? Kamu akan kehilangan juru selamat. Kamu akan kehilangan keselamatanmu ke surga. Artinya kalau kamu meninggalkan imanmu sama Yesus, dosamu kamu tanggung sendiri. Gak ada yang nebus nanggung dosamu loh. Ditanggung masing-masing. Kalau kita yang percaya Yesus, dosa kita ditanggung Yesus di kayu salib. Sehingga kita dibenarkan. Dosa kita nol. Kita layak masuk surga. Amin. Nah, ingat gak ketika 5 gadis bodoh dan bijaksana? Ya, 5 gadis bodoh ini kan awalnya selamat loh. Ya. Tapi kehilangan keselamatannya. Ya. 5 gadis bodoh ini ya. Nah, bagi kamu siapapun kamu yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu belum diselamatkan. Ikuti doa saya boleh. Bapa di surga, aku adalah orang berdosa. Saat ini aku membuka hatiku dan hidupku. Masuklah menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku. Dalam nama Yesus, amin. Ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu dibenarkan. Kamu punya Juru Selamat dan diselamatkan. Amin. Ya, gimana supaya keselamatan gak hilang? Jangan sangkal Yesus. Ya, jangan tinggal dalam dosa. Hidup dalam pertobatan. Ya, sebenarnya kalau orang percaya Yesus, dia pasti pengen hidup berkenan sama Tuhan. Gak suka lagi hidup dalam dosa. Betul? Orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, pasti pengen hidup yang berkenan sama Tuhan.
Kalau orang suka dosa, tinggal dalam dosa, menikmati dosa, itu iman kepada Yesus dipertanyakan. Ya, kemungkinan besar dia bukan orang percaya Yesus. Dia hanya pembohong. God bless you.